Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan membuat perbandingan, setidaknya walaupun kita tidak pergi ke luar negeri, kita merasakan perbandingan kehidupan menjadi seorang muslim di negeri kita dengan menjadi seorang muslim di luar negeri, terkhusus di Amerika dan di Kanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni a'udzu bika min an adilla aw udhal, an azilla aw uzal, an adhilla aw udhal, an ajhal aw yujhalu alayya. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Terima kasih dan penghormatan kepada Imam Syekh BKM dan Ketua BKM dan pengurus Masjid Baitus Salihin Ulai Karing Banda Aceh, dan kepada pengurus Safari Subuh BBC, dan telah mengimami kita dan membacakan doa tadi bersama untuk saudara kita di Palestina yang terus mereka berjuang, hampir kita katakan demi untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan mempertahankan kemerdekaan negara Palestina, tanah Palestina yang mulia. Kita senantiasa berdoa terus dan kita mensupport saudara kita di Palestina sampai, kalau mereka berjuang sampai tetesan darah yang terakhir, semestinya kita mensupport juga sampai tetesan darah yang terakhir terhadap saudara kita, dan agungnya perjuangan mereka di sana dan menjadi ibrah dalam kehidupan kita, istiqomahnya perjuangan mereka di Palestina tersebut. InsyaAllah nasrun minallahi wa fathun qarib. InsyaAllah pertolongan daripada Allah akan segera datang kepada mereka, dan kemenangan itu akan mereka raih, akan mereka dapatkan insyaAllah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, kami diminta oleh panitia pengurus Safari Subuh untuk menyampaikan topik perbincangan kita pada subuh yang berbahagia ini adalah tentang tantangan hidup muslimin di Amerika dan juga di Kanada, untuk memberikan wawasan kepada kita dan membuat perbandingan. Setidaknya walaupun kita tidak pergi ke luar negeri, kita merasakan perbandingan kehidupan menjadi seorang muslim di negeri kita dengan menjadi seorang muslim di luar negeri, terkhusus di Amerika dan di Kanada. Alhamdulillah, pada Ramadan yang lalu kami memenuhi undangan daripada HB North America untuk melakukan safari dakwah bulan suci Ramadan sampai Idul Fitri di beberapa kota di West Coast Amerika, di pantai barat Amerika, mulai dari kota Seattle, kemudian kota Los Angeles, kota San Francisco, kota Las Vegas, dan juga kota Denver di Amerika. Selanjutnya kami menyeberang ke Kanada di 3 kota, yaitu di
Edmonton, Calgary, dan Vancouver yang terakhir, dan berhari raya di sana. Dari sini saudaraku yang dimuliakan Allah, ada banyak hal yang mungkin bisa saya share di sini. Kita berbincang di sini tentang pengalaman dan juga tantangan kehidupan muslimin di sana. Saya akan fokus bicara tentang masalah tantangan kehidupan dan perkembangan Islam dan tantangan muslimin di sana. Karena memang sesuai dengan undangan, alhamdulillah kami datang untuk dari sisi memberikan kajian dan juga berpindah dari masjid ke masjid, dari satu komunitas Islam ke komunitas yang lainnya. Ya. Jadi mungkin nampak terlihat. Begitu juga kami tinggal di sana bersama dengan saudara-saudara kita yang saya tinggal di rumah, jadi sehingga saya bisa sedikit mengetahui bagaimana tantangan yang mereka hadapi dari dalam. Nah, maka dari sini saudaraku yang dimuliakan Allah, pertama adalah kondisi Islam di Amerika. Kalau dalam sejarah itu sudah dimulai dari 1700-an ya, pada saat rame orang Afrika dibawa paksa ke Amerika oleh penjajah Amerika, kita katakan ya, diperbudak di sana. Itu banyak orang muslimin, tapi karena mereka tidak diberikan kebebasan sehingga Islam tidak cepat berkembang pada saat itu. Nah, tapi pada abad ke-20 ya, khususnya di pertengahan abad ke-20 sampai saat ini, Islam itu sangat berkembang pesat di sana ya. Sangat berkembang pesat di Amerika, begitu juga di Kanada. Jumlah muslimin di sana diperkirakan saat ini itu adalah sekitar 4 jutaan orang kalau di Amerika, dan hampir 2 juta kalau di Kanada. Jadi persentasenya sedikit sekali. Jadi 4 juta di Amerika itu sama dengan 1% lebih, 1, sekian. Jadi sangat minim sekali persentasenya dari jumlah penduduk Amerika yang 380-an ya, juta. Nah, jadi 1%. Sedangkan kalau di Kanada itu perbandingannya adalah hampir mencapai 4% daripada penduduk Kanada yang mereka sekitar 38 juta orang ya. Jadi terbayang sama kita hidup di sebuah negeri yang minoritas ya, hidup di sebuah negeri yang minoritas. Minoritas ini tantangannya berat ya, apalagi di sebuah negara yang dia memiliki kekuatan dan culture yang jauh berbeda dengan Islam itu sendiri. Itu bisa dibayangkan ya. Bagaimana menjadi hidup di komunitas dan kita di situ adalah minoritas. Nah, kemudian kita lihat bagi seorang muslim di sana ada 3 rukun penting untuk kita mempertahankan agama kita, mempertahankan identitas kita untuk tinggal di negeri minoritas seperti ini. Ini hampir sama kasusnya di Amerika, begitu juga di Kanada. Itu mirip sekali. Karena Amerika dengan Kanada itu adik abang, ya. Jadi tidak jauh berbeda. Dan pengalaman hidup seorang muslim di sana, di Amerika dan di Kanada hampir mirip sekali memang. Ya. Jadi saya pernah membuat permisalan begini. Kalau sebuah meja biasanya itu ada 4 tiangnya, maka menjadi seorang muslim di Amerika ataupun di Kanada itu 3 rukun harus kita pertahankan ya. Itu di sana yang akan saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah kita lihat rukun yang pertama itu keluarga. Rukun pertama adalah keluarga, dimulai daripada keluarga. Kalaulah misalkan kita pergi ke Amerika, atau ada mungkin di antara anak-anak kita, anak-anak muda yang hadir di sini mau untuk kerja di Amerika, Kanada, ada channel nggak bisa pergi? Banyak yang tanya-tanya kepada kami. Pekerjaan di sana mudah sekali.
dan secara finansial itu sangat mudah, ya. Kehidupan di sana mudah, cari uang sangat mudah, ya. Jadi mau hidup seenaknya di sana bisa juga. Kalau saya hanya mengandalkan atau membawa diri saya adalah seorang, ya, untuk cari kerja, cari uang. Tapi kalau pergi ke Amerika atau Kanada as a Muslim, sebagai seorang Muslim, saya menjaga identitas saya, itu perkara lain, yang berat. Tapi pergi ke sana jak minta peng, is okay, yang mudah, ya. Udep di sini yang minta peng macam, yang mudah. Tapi drone dia udep di sini, tanya aja gede. Kita berangkat ke sana sebagai Muslim dan menjaga identitas Muslim, itu lain cerita lagi. Ini tantangannya berat. Pertama kita lihat adalah sisi keluarga dulu. Sisi keluarga, kebanyakan saudara kita di sana pergi adalah memang pertama mereka selaku pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar di Amerika, yang kemudian diminta berpindah ke Amerika. Dan ada juga yang mereka pergi ke sana memang dari awal mencari kerja, atau ada juga yang memang mereka dapat undian. Ini aneh, mungkin sebahagian orang baru tahu. Kalau Amerika itu setiap tahun mereka ada buat undian. Kalau kita mendaftar di kedutaannya, itu kita bisa dapat nomor undian dan bisa menjadi warga negara di sana secara cuma-cuma. Daftar dona kena jak gede, kena tinggal ini, daftar pertama lamnya, setiap tahun diundi. Tiba-tiba drone biasa-biasa mentang, walaupun hanjit bahasa Inggris sekalipun, nggak bisa bahasa Inggris, tapi bisa karena dapat undian. Ada juga banyak saudara kita yang dapat seperti itu. Tapi kalau pernah urun supaya lagi ya. Tapi dengar ini, jadi dengar ini tantangan kiban baru kemudian daftar. Tantangan dari sisi keluarga yang pertama, ya. Keluarga yang pertama adalah dari sisi suami istri, ya. Hidup di sana mencari seorang pasangan hidup, suami yang Islam, istri yang Muslim, ini tantangan yang berat. Kenapa? Saya mendengarkan langsung dari saudara kita di sana, ketika anak mereka mulai umur sudah bisa menikah, mereka mencari seorang Muslim yang baik untuk berkeluarga berat. Jangankan mencari yang Muslim yang baik, Muslim saja kadang susah. Muslim mentang pijuci asaina, ya, itu susah juga. Kenapa? Pergaulan anak-anak di sana, pergaulan orang-orang di sana adalah kebanyakannya dengan non-Muslim. Maka orang tua di sana sangat khawatir kalau seandainya anak-anak mereka itu kepincut hatinya dengan oleh perempuan. Galak kesipulan, yang sipulannya ateis, yang sipulan itu nggak ada agama, dan itu di mana-mana pergaulan adalah dengan orang non Muslim. Kalau mereka menikah sampai dengan itu urunci anak juga anak, ya. Jangankan mencari Muslim yang baik, Muslim saja kadang sulit. Ini menjadi kekhawatiran berat setiap orang tua di sana dari sisi keluarga. Kemudian dari sisi yang lain, anak-anak terjaga Islamnya itu adalah gara-gara orang tua. Kalau orang tuanya tidak menampakkan identitas Islamnya dengan baik, maka anak akan tidak mengenal Islam sama sekali. Jadi orang tua betul-betul sangat menjadi berperan penting bagi anaknya. Berbeda dengan kita di sini, orang tua mungkin agak sedikit kurang mufung mau masjid handro, tapi anak-anak dapat kawan, ada sekolah, ada guru yang mengantarkan mereka sampai ke masjid. Tapi di sana belum tentu. Anak-anak di sana hanya mengenal Islam dari orang tuanya. Kalau orang tua tidak betul-betul memerankan diri selaku seorang Muslim, punya identitas, punya kebiasaan, punya adab, punya etika, akhlak yang berbeda dengan dunia luar, maka anak-anak tidak tahu Islam itu seperti apa. Mereka tidak kenal Islam dan tidak merasa perlu untuk beragama. Jadi orang tua menjadi benteng pertama, ya, untuk menjaga Islam di sana, dan itu diakui oleh semua orang yang alhamdulillah kami jumpai dan kami tanya, karena kami suka bertanya melihat bagaimana kondisi yang mereka hadapi. Itu dari sisi keluarga. Kemudian sisi yang lain dalam keluarga juga hampir ini diakui oleh mereka
saudara-saudara kita muslimin yang tinggal di sana adalah untuk membesarkan dan mendidik anak selaku muslim yang baik. Ini tantangannya besar. Bagaimana itu? Ada sebuah kesepakatan, yang kesepakatan ini tidak tertulis tapi itu yang terjadi, bahwa anak-anak yang lahir di Amerika itu adalah anak-anak milik negara. Begitu juga di Kanada, anak-anak milik negara dititipkan oleh negara pada orang tuanya. Pada dasarnya bukan anak kita, tapi anak milik negara dititipkan pada orang tua. Itu disepakati oleh saudara-saudara kita di sana. Si menanusan, ya. Kiban maksudnya apa? Jadi anak begitu lahir dapat diberikan oleh negara semua kebutuhan anak itu, ya. Bahkan tunjangan khusus. Kalau orang-orang di sana banyak punya anak, itu dapat banyak tunjangan. Jadi menyele anak le rezeki nyandu hidih lebih betul. Lebih hidup kita kata, ya. Sampai-sampai ada yang mereka kalau berani punya banyak anak, berarti itu urunci anak payah kerja tadi, ya. Jadi rezeki dari sisi pegmenteng, ya, bahwa benar banyak anak banyak rezeki, banyak duitnya. Anak kemudian diberikan sekolah gratis semuanya, free, mudah. Selanjutnya orang tua, karena anak titipan negara, dipahami demikian dan begitu kesepakatannya rasanya, orang tua sama sekali tidak boleh membuat anak tidak nyaman di rumahnya. Apabila anak merasa tidak nyaman di rumah dan dia merasa orang tuanya itu tidak dia suka, anak itu bisa diambil oleh negara, ditaruh di tempat khusus, yang di situ tempat penampungan anak-anak yang dibiayai, dibesarkan oleh negara. Kalau anak kita marahi, kemudian dia lapor kepada polisi, dia tekan saja telepon 911 911, polisi akan cepat datang. Apalagi kalau di miss call, mentang polisi paling cepat datang kalau di miss call, ya. Di miss call cepat datang. Kenapa? Emergency mungkin. Polisi akan cepat datang. Maka anak kalau mengatakan dia dipukul oleh orang tuanya, dia kemudian merasa stres oleh orang tuanya, maka anak ini akan diambil oleh negara dan ditaruh di tempat khusus penampungan anak. Dan di sana anak tidak diajarkan seperti kita, jelas. Dia boleh berbuat apa saja sesuka hatinya. Maka orang tua di sana harus mengembangkan pendidikan di mana menjaga hubungan yang sangat selaras dengan anak. Bu ubit ji hanjit ni fikir yang anak lon baik macam-macam kah? Hanjit yang anak nanggro nya ititik bak dro nanti an. Salah-salah ne pelaku hanjit bola bu ka kaya. Salah-salahnya ne pelaku. Walaupun anak dro darah daging dro, tapi negara memberikan hak khusus bagi anak. Anehnya, pengakuan anak yang kecil itu lebih diakui oleh negara, oleh polisi daripada pengakuan orang tua. Menyajak polisi rumah, tanya payah im. Itanya mau anak pergi anaknya betul. Ini pegang itu nah betul. Jadi nyaukuran, saudaraku yang dimuliakan Allah. Pernah kejadian, mungkin pernah saya ceritakan. Jadi saya dengar langsung, bak katanya punya anak met di tambang angin. Menjadi tamangan ke kerok ilikut, tak kerok mana, ya, dikerok, ya. Ini anak masih SD, orang tuanya karena dia masuk angin, budaya kita kerok begitu. Kebetulan besoknya dia olahraga di sekolah, kemudian ganti baju setelah berolahraga, dilihat sama kawannya, ilikut, barum, mirah-mirah, mana, ya. Lalu kawannya ini cerita langsung ke guru olahraga bahwa kalau ikut betul kasus penganiayaan dalam keluarga. Nah, ditelepon, lalu anak ini dilaporkan ke polisi kalau dia ini mendapat penganiayaan dari orang tuanya di dalam keluarga. Nah, polisi datang ke rumah.
untuk menginterogasi orang tua. Kamu mengenai anakmu, buktinya ini. Ya. Sampai kemudian, ya, siapa yang melepaskan orang tua? Orang tua hanya pegang apa takut. So yang pegang apa? Anak. Betulkah kamu suka dibuat seperti ini? Oh, saya suka, senang karena saya masuk angin begitu semua. Ditanya sama kakaknya, abangnya, betul demikian? Betul, bukan penganiayaan. Bukan, baru kemudian lepas, baru je pelihara anaknya, berarti menteri je tinggal rumah. Ya. Begitu kasusnya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian itu anak sebelum 18 tahun. Setelah 18 tahun, seorang anak di dalam keluarga di Amerika atau di Kanada, itu secara adat budaya di sana yang mengakar kuat, anak itu nggak boleh tinggal di rumah lagi. 18 tahun tamat SMA bahasa kita, itu nggak tinggal lagi di rumah. Kalaulah ada anak-anak yang masih tinggal di rumah, dia akan diejek oleh kawannya. Itu secara trennya, anak-anak nggak boleh tinggal lagi di rumah bersama orang tuanya, tapi tinggal di rumah sendiri. Sampai ada saudara kita yang kami jumpai itu menyewa rumah khusus di tempat lain, walaupun dekat-dekat tapi beda jalan, supaya anaknya nanti kalau ada kawannya tanya, kamu tinggal di mana? Tinggal di jalan ini bersama dengan orang tuamu? Bukan. Yang penting beda jalan itu, kaji cik. Ya, demi dia tinggal di rumah baik malai anak. Nah, alhamdulillah banyak saudara kita muslimin yang mereka berhasil mempertahankan anak mereka setelah 18 tahun masih betah tinggal di rumah orang tua. Ini berarti keberhasilan orang tua mendidik anak mereka. Tapi secara tren dan budaya di sana, anak-anak itu nggak tinggal lagi 18 tahun bersama dengan orang tuanya. Bisa nggak kita bayangkan pada saat anak 18 tahun cik tengah menyembah sagitanya urun cik tengah wahule tu. Kayaknya mana? 18 tahun wahule tu, tapi anak ini hidup sendiri tanpa ada yang melihat lagi setelah itu. Bagaimana perkembangan mereka? Orang tuanya nggak bisa mempengaruhi dia, tapi dunia luar yang ya setiap hari memang mempengaruhi dia. Dunia luarnya bukan dunia luar Aceh, tapi dunia luar Amerika. Bayangkan kiban. Menyahana berhasil orang tua menanamkan masa dia kecil di rumahnya adat istiadat, etika, agama, iman dengan baik, maka apa yang terjadi dengan itu? Dan ada cerita yang sangat pilu yang kami dapatkan, ya. Tak pegah pubek, tapi bayangannya luar biasa, ya. Tapi enggak saya ceritakan lah, ya. Karena hanya cocok belum cerita di dalam masjid, ya. Begitu pilunya, ya. Kami dapatkan di depan mata kami sendiri. Itu anak orang Muslim, dan saya tahu bahwa dia tidak berhasil mendidik anaknya. Jadi Amerika habis itu, ya, dalam pergaulan. Dari sisi anak, maka orang tua di sana harus betul-betul mampu untuk mengajarkan anaknya dengan gaya Amerika yang menghargai anak, yang tidak boleh memarahi anak, membentak-bentak anak, memberikan dia kebebasan dalam berpikir, tetapi Islamnya harus masuk. Karena anak-anak di sana diajarkan oleh sekolahnya untuk bagaimana mereka itu punya pikiran sendiri, mereka itu tidak ada yang mengintimidasi dia, tidak ada yang mengkritik dia, tapi dia punya kebebasan dalam berpikir, dan orang harus menyanjung dia. Jadi dia personalitasnya dia hana mencih sama lagi go, bah katanya beda hana mencih sama dengan go. Di sinilah ditanam nilai-nilai sekularitas, nilai-nilai yang jauh daripada agama, mulai dari sekolah. Maka kita memasukkan nilai-nilai akhlak, iman juga kepada anak. Orang tua harus cerdas, harus sesuai dengan gaya Amerika itu sendiri dan gaya Kanada itu sendiri, supaya anak tumbuh dan merasa itu identitas dia, dan Islam itu adalah merupakan iman dan identitas yang harus dia pertahankan di dalam hidup. Dari sisi keluarga benteng awal daripada iman dan akhlak anak-anak seorang muslim, kalau orang tua ingin menjaga identitasnya. Kalau tidak, bapak bisa bayangkan, anak getanyo tajak kedih Islam, sampai kita saja anak kita tidak ada lagi Islam. Ini generasi second generation bahasanya di sana,
second generation muslimin di sana itu betul-betul dalam tanda kutip pada kemampuan orang tua dalam mendidik. Ini sisi daripada keluarga. Selanjutnya adalah tantangan yang kedua yang menjadi rukun mempertahankan identitas Islam di sana adalah sekolah. Ya, setelah keluarga, sekolah. Sekolah ini free. Kalau ingin sekolah yang pre-debe, sekolah public school, sekolah negeri nyan pre-debe. Hana yang payah bayi. Jadi makan siang gratis, makan dempunya kah? Kana ini, ya. Nyoba tanya insyaallah kah gratis juga. Makan siang gratis sesuai dengan janji Bapak Presiden. Kalau Presiden nggak boleh ingkar janji ini, ya. Makan siang gratis, ya. Kita tuntut, ya, sampai ke mahkamah, ya. Kalau ingkar janji. Nah, sekolah senyaman mungkin. Sekolah itu nyamannya bukan main dibuat, free lagi. Tetapi masalahnya apa? Pada kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah di sana, anak-anak seperti saya sampaikan tadi, mereka diajak untuk bebas memiliki pendapat walau berbeda dengan orang tuanya, berbeda dengan kebanyakan yang orang pahami. Itu disanjung. Nggak boleh anak-anak untuk diintimidasi atau mereka dikatakan bahwa oh nggak boleh begitu. Kemudian toleransi kepada yang lain. Ketika mereka melihat ada misalkan, ya, ini kurikulumnya juga kurikulum di situ masuk LGBT, ya. Ketika mereka melihat ada kawan-kawannya yang LGBT, mereka diajarkan untuk toleransi. Itu hak mereka untuk memilih hidup seperti itu. Sebagaimana hak kita menjadi seorang muslim. Nah, menaik. Itu diajarkan dulu begitu, toleransi. Jadi jangan merasa heran kalau ada kawan-kawanmu itu yang LGBT. Kenapa? Itu hak dia untuk memilih hidup begitu. Kamu juga punya hak untuk hidup selaku seorang muslim. Jadi si anak ini tidak bisa untuk mendebat atau mengatakan bahwa pilihan hidupmu menjadi LGBT itu salah. Anjir, benar, itu kan toleransi dia. Itu tahap awal di SD diajarkan itu. Untuk mereka melihat kawan-kawannya yang seperti itu hak mereka. Itu sudah gencar diajarkan. Bahkan di Kanada lebih gencar lagi diajarkan kurikulum LGBT itu. Sehingga anak-anak SD yang dia itu berperilaku menan, anak agam pakai lip, kemudian bajai si tengah agam si tengahnya, maka itu si tengah agam si tengah idam, itu hak anak-anak. Orang tua nggak boleh untuk melarang, nggak boleh melarang. Anak-anak dia lihat kawan-kawannya seperti itu. Itanya udah pegang haina, nggak boleh, itu bukan identitas kita. Saya lihat kawan banyak seperti itu. Anak mereka mana ini? Kiban ngonji, kiban biasa, ya sudah dia ikut. Orang tua bagaimana meyakinkan anak identitasmu bukan itu? Dia lihat sama kawan-kawannya di sekolah seperti itu. Pernah ada orang tua di Kanada itu anaknya seperti itu, lalu kemudian dia mendatangi sekolah, melihat ada perubahan dari sisi penampilan anaknya. Dia tidak suka itu. Saya tidak suka anak saya seperti itu. Maka datang, ya, kelompok LGBT rayon tempatnya. Jadi orangnya rayon roy kerja khusus yang mendatangi orang tua untuk meyakinkan orang tua itu hak anak untuk memilih awal LGBT khusus. Jadi kampanye LGBT melalui sekolah sangat gencar sekali, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Itu sekolah free. Lalu dengan demikian, mankan bahaya dan bagi anda kitanya selaku seorang muslim. Oke. Akhirnya orang tua berpikir dan muslimin di sana membuat kreasi lain apa? Solusi untuk anak-anak punya sekolah Islam sendiri. Nah, sekolah Islam di sana adalah merupakan kapal penyelamat dari gelombang dahsyat yang besar ini. Jadi lagi kapal Nabi Nuh, bukan? Ya, jadi sekolah Islam itu kapalnya Nabi Nuh. Ya. Apakah setiap kota ada sekolah Islam? Tidak. Tidak setiap kota ada sekolah Islam. Nah, ini permasalahannya. Sedangkan orang tua bekerja sesuai dengan penempatan PT perusahaan. Duduk kena, yujak gede.
Nah, ada kadang-kadang yang dia bisa memilih untuk pindah kota demi anaknya. Ini ada. Saya sangat apresiasi orang tua di Amerika yang menjaga anaknya pindah kerja dari tempat yang kota yang enak ke kota yang tidak enak. Kimang kota hana enak. Kota ini orang sana sangat memperhatikan wadah mesti lebih, berat lebih, itu diperhatikan sekali. Jadi tinggal itu deh, nak berat lebih kotanya. Ya. Mereka siap pindah ke kota yang dingin sekali, trade mesti lebih, karena di sana ada sekolah Islam. Ya, demi menjaga anaknya. Sekolah Islam sangat favorit di sana, tetapi sedikit tidak banyak sekolah Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau mereka ada sekolah Islam, itu indennya luar biasa. Jadi ke anak si golong mantang banyak daftar aja ile. Pakan antrian banyak. Tidak mudah. Sekolah public school free, sekolah Islam sedikit, bayarnya mahal. Mahal tak bayar. Kalau makna mahal betul-betul mahal memang. Kenapa sekolah Islam mahal? Memangnya mereka cari duit. Sekolah itu punya haji dah pegang kibah mahador dengannya. Di sana ada aturan khusus. Gaji guru harus sesuai standar. Dan guru betul-betul menjadi guru saja di tempat itu. Bayangkan sekolah membiayai guru untuk tinggal di Amerika. Peduk payah dah. Dan itu sekolah swasta. Mahal sekali. Enggak semua kadang orang tua sanggup menyekolahkan anaknya di situ. Sekolah adalah itu rukun yang kedua untuk mempertahankan identitas anak. Setelah itu yang ketiga adalah masjid. Nah, bagi identitas orang Muslim di sana itu sangat terjaga dengan masjid. Masjid itu betul-betul adalah Islamic centernya. Mau cari Islam itu kita dapatkan di masjid. Minta Islam nyana di masjid. Di luar masjid hananduh negara Islam kadang. Paling kita dapatkan muslimah-muslimah yang pakai hijab. Tetapi masjid adalah tempat di mana perwakilan dan penampakan Islam di Amerika itu. Kalau kita di Aceh mau di luar masjid kita dapatkan Islam. Orang-orang ya kita dapatkan kemana-mana kita pergi Muslim. Ada salamnya, kemudian akhlak etikanya semua ya. Kalau di sana enggak, hanya di masjid kita dapatkan. Nah, perkembangan masjid, kabar gembiranya, perkembangan masjid ini sangat pesat. Saya dapatkan informasi dari salah seorang daripada saudara kita di Seattle ketika saya tinggal di sana. Itu pada saat beliau pindah ke Seattle, kota Seattle, tahun 80-an, itu masjid cuma 6 masjid satu kota Seattle itu. Tapi sekarang sudah ada 100 masjid di kota Seattle. Dari tahun 80-an hanya 6 buah masjid, ini 10 buah masjid. Nah, masjid itu dikembangkan seperti apa? Masjid itu dikembangkan setiap komunitas, ya, komunitas-komunitas. Misalkan Muslim dari Indonesia, Muslim dari Arab, dari Libanon, Muslim dari Timur Tengah secara umum, kemudian ada orang India, orang Pakistan. Mereka buat komunitas, lalu komunitas ini buat masjid. Begitu caranya mereka membangun masjid di sana, komunitas masing-masing. Nah, saudara kita Muslim dari Indonesia di Amerika itu sudah hampir sekitar 5 masjid lebih mereka sudah membangun. Pertama adalah yang kami kunjungi pada tahun ini itu masjid di kota Seattle, di daerah Everett itu ada masjid IMGA mereka buat. Itu adalah masjid gagasan daripada insinyur-insinyur Indonesia yang bekerja di Boeing. Jadi ramai saudara kita di Seattle yang mereka bekerja di Boeing, mereka buat masjid khusus sebagai bentuk daripada sumbangsi dakwah mereka. Ya, alhamdulillah ramai kami jumpai insinyur-insinyur dari Indonesia yang merupakan didikan Habibie yang khusus dulu Habibie sekolahkan. Mereka cerdas-cerdas, pintar-pintar disekolahkan, tetapi kemudian tahu apa yang terjadi di negeri kita. Jadi akhirnya mereka bekerja di sana karena negara tidak mampu untuk memanfaatkan kecerdasan yang mereka miliki setelah disekolahkan jauh-jauh dan tinggi-tinggi oleh Habibie. Ya. Lalu kemudian ada masjid di Los Angeles namanya Masjid At-Tahir, kota Los Angeles. Ini masjid besar, gereja lama dibeli oleh saudara kita Muslimin, ya, dijadikan sebagai masjid, dan kami tinggal di sana hampir 1 pekan ya di Masjid At-Tahir ini.
Kemudian ada lagi masjid, tahun lalu kami pergi ke Masjid Istiqlal di kota Houston, Texas, ya. Itu masjid dibangun oleh saudara kita muslim, gereja juga dibeli, luasnya besar. Nah, kemudian ada lagi Masjid Imam Center di Maryland, ya, di kota Maryland, itu Masjid Imam Center. Ini juga gereja yang dibangun dan dibeli oleh SBY pada masa pemerintahan SBY, dibeli dan diresmikan pada masa beliau. Masjidnya besar dan ini menjadi Islamic Center di Maryland. Itu sangat favorit masjid ini, besar, ya. Kemudian ada juga Masjid Al-Hikmah, tahun lalu kami pergi di New York, ya, Masjid Al-Hikmah. Dan tahun ini ada masjid baru di kota Atlanta yang dibangun, yang dibuat oleh muslimin Indonesia. Nah, di Atlanta. Itu adalah bentuk usaha saudara kita muslim untuk membangun masjid, untuk menjaga komunitas Islam. Nah, Ustaz, apakah orang pergi ke masjid itu lurun jauh masjid man? Setelah dibangun masjid, ada ramai yang datang. Nah, kiban man kahek ke pegat, le ke pegat, nak ramai yang roh. Kenyataan yang kita dapatkan di lapangan, semakin bertambah masjid, asai tanyojak, masjid itu penuh. Kenyataannya adalah kebutuhan masjid, jumlah muslimin di suatu kota dengan jumlah masjid tidak berbanding. Lebih banyak muslimnya dari masjid yang ada, walaupun masjid bertumbuh terus. Ini kabar gembira yang luar biasa. Di Kanada kah? Begitu juga di Amerika. Jadi kalau kita pergi, bisa kita search langsung masjid near me. Jadi masjid dekat dengan saya, langsung kita dapatkan beberapa pilihan masjid. Walaupun nanti masjid enggak segede masjid Bagdanyo Mazino lagi, ulai kering, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah karayu lagi nyo subuh penuh loh. Nyo jadi pegah, ya. Hana malay itu, ya. Penuh loh. Raya masjid penuh loh, alhamdulillah. Near me kita dapatkan. Walaupun mungkin kita pergi 15 menit, 10 menit, nyo 10 menit, nyo 15 menit, nyo 50 menit. Tapi nemita masjid nah, macam saja. Nah, walaupun kadang dibangun oleh Bangladesh, komunitas dari Pakistan, kita dapatkan masjid itu. Sampai-sampai kita akan lihat Jumat, ya. Jumat itu ada sampai 3 kali Jumat dalam satu masjid. Kadang-kadang di sebagian kota, enggak semua kota masjid-masjidnya buat Jumat sampai 3 kali. Tapi ada masjid yang sampai 3 kali dan 2 kali buat Jumat. Kalau 2 kali itu sering. Kalau 3 kali adalah apa? Jumat 3 kali, sekali sebelum azan zuhur sudah solat Jumat. Sebelum waktu zuhur sudah solat Jumat. Ada kemudian 2 kali shift Jumat setelah zuhur. Maksudnya gimana tuh? Di sana ada Jumatnya sebelum zuhur, sebelum waktu zuhur, ada masjid yang seperti itu karena mempertimbangkan ada muslim-muslim yang bekerja, mereka itu istirahat tapi waktu zuhur belum masuk. Seandainya urunyan hana Jumat segala luhu, maka kakak hana Jumat juga. Hadir laki izin pada tempat kerja lu sembahyang Jumat hana. Waktu break makan minum, nah itulah bisa mereka pergi ke masjid. Nah, ada saudara kita breaknya itu sebelum Jumat, sebelum ibang luhu. Kadang luhu kan pindah-pindah waktu, ya, pindah waktu. Kadang setengah 2 zuhur di sana. Sedangkan break mereka jam 12. Gimana buka teman? Ya, mansah tengku Jumat tengku luhu. Ya, waktu ni orang buka kan? Nasah Jumat tengku luhu. Ya, nyeda pegah hanasah, kapai hak urungnya, hana payah tengah Jumat. Ya. Jadi diambil oleh ulama di sana, yaitu pendapat dalam mazhab Imam Hambali, ya, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal, salah satu pendapat beliau adalah, ya, dalam mazhab ini itu ada pendapat yang Jumat itu dimulai setelah waktu duha. Yang mengerjakan Jumat setelah waktu duha itu sudah dianggap Jumatnya sah. Diambil pendapat ini walaupun enggak masyhur. Kenapa? Kebutuhan seperti itu. Lalu ada Jumat setelah azan zuhur, 2 kali Jumat. Jadi kadang 2 dro khatib, 2 dro imam, ya, atau leher dro khatib dalam dro bahasa masjid. Jadi tukar-tukar. 1 jam masuk Jumat, yang solat Jumat, kemudian setelah itu keluar terus masuk saf, ya, masuk jamaah yang lain. Karena kebutuhan mereka menunjukkan bahwa jumlah daripada muslimin di suatu kota lebih besar lebih banyak daripada jumlah masjid yang ada di kota itu. Nah,
Masjid ini artinya apa? Masjid ini orang-orang yang menjaga identitas keislamannya mesti sampai ke masjid. Makanya ada satu kaidah yang saya temukan di sana, saudara-saudara kita yang punya saudara di Amerika atau di Kanada, even mungkin di Eropa juga, ya kan. Kalau mau tahu saudara kita ini akan balik ke Aceh atau masih urang Aceh atau hana Tanjung Mentong, kuncinya adalah masjid tu yang tahu ngormohron. Setelah itu tanya lagi, imamnya siapa? Nagduri imam masjidnya. Menyahana gduri yang mati hana boleh kena. Ya. Nyahana gduri, ya. Nyahana boleh kena. Pekama Amerika habis itu. Ya, masjid hana dro. Menyahana dro masjid Islam don hana ada tu. Kita tahu Anda rupanya muslim ketika dro masjid. Dan alhamdulillah ramai, subuh juga ramai di masjid. Walaupun masjid kecil, saya pergi di kota Denver pada saat saya pergi masih salju, itu masjidnya kecil, bacut masjid sangat ubit, ya. Komunitas muslim di kota kecil itu sedikit. Subuh saya pergi salat subuh karena memang di waktu kita makan sahur, setelah itu pergi walaupun 30 menit perjalanan dari rumah ke masjid itu, 30 menit kan terus tinggi lewat ke dia. Ya. Jadi penuh. Oh ramai agak subuh-subuh lebih ramai orang. Mangat dia kala datang ke masjid. Sehingga pengakuan saudara kita muslimin di sini yang kerja dari Indonesia, mereka ada yang di Indonesia enggak tahu apa-apa tentang Islam, terus gede baru gede drol bahkan bukan semangat orang muslimin di sana yang luar biasa. Preman ada yang buat lun ustaz di Kota Medan, preman lun terus kena gaji ke pengurus masjid, ya itu, ya. Alhamdulillah saya dapat hidayah justru di Amerika, ya, bagi mereka yang menjaga circle dan pergaulannya. Terakhir adalah poin yang terakhir ingin kami sampaikan. Ini mungkin sedikit oleh-oleh kepada anak-anak muda kita di sini. Dan juga memperbaiki sedikit pandangan kita orang tua untuk masa depan. Alhamdulillah kami pergi ke beberapa perusahaan besar di Amerika yang terkenal, yaitu ada Google, ada Amazon, kemudian Boeing tentunya juga, dan adalah Microsoft, ya. Kenapa bisa pergi ke sini? Karena ada orang dalam, ya. Ada orang dalam saudara kita jamaah pengurus yang mereka aktif di masjid dan membawa kami bekerja di Microsoft, bekerja di Boeing, bekerja di Google juga. Apa perbincangan yang kami diskusikan dan mereka sampaikan kepada kami adalah ini kedepannya seperti apa, ya. Jadi kota Seattle saya banyak dapat pengalaman ini karena kota Seattle 4 perusahaan besar ini headquarternya itu di kota Seattle. Boeing itu di kota Seattle, kemudian Microsoft itu Bill Gates rumah ji dan gampung ji urinci ji cinan. Jadi pegawai perusahaannya di kota Seattle. Jadi perusahaan besar headquarter daripada Microsoft itu di Seattle. Begitu juga dengan Amazon. Bezos itu dia rumahnya dan tempatnya itu di situ. Google juga membuka cabang besarnya di Seattle. Ada beberapa poin, ya. Saudara-saudara kita yang tinggal di Seattle secara umum, itu yang tinggal di kota itu orang-orang high educated men. Jadi betul-betul orang punya pendidikan tinggi karena bekerja di 4 perusahaan besar dunia ini. Nah, mereka yang kerja di situ, ya, punya gaji besar. Alhamdulillah, punya gaji besar. Akhirnya apa? Kota Seattle ini berubah dari orang-orang pribumi, orang-orang yang awal tinggal di sini. Itu mereka tidak sanggup lagi tinggal di kota Seattle, harus pindah ke kota pinggir. Kenapa? Kota Seattle terlalu mahal sudah. Karena yang tinggal di situ orang-orang dari luar seluruh dunia yang cerdas-cerdas dikumpulkan kerja di perusahaan-perusahaan ini. Akhirnya mereka tinggal di kota ini dengan betul-betul mahal, kehidupan yang mahal. Orang pribumi akhirnya orang yang asal awal tinggal di situ harus minggir ke samping. Hati tinggal kotanya nih. Ini perlu kita pahami. Kalau nanti ada perusahaan besar akan dibuka di Aceh misalkan di tempat kita, jangan pikir kita akan dapat
nyo rumah kita nyo ekonomi tingkat yang cara orang mentang kita nyo yang bangai-bangai pada pindah. Itu kejadian di Amerika itu sendiri, perusahaan Amerika bahkan di kota itu sendiri. Jadi beda fikir bahwa ketika itu ibukanya menduk idro hana persiapan anak kita nyo hana tapurno anak kita nyo di muka-muka ibu boleh bro nya mendang. Tapi mereka nggak sanggup tinggal lagi di sini. Kenapa? Sudah perusahaan besar sudah sampai di situ dan mereka akan mengimport orang-orang cerdas tinggal di situ. Yang cerdas yang bekerja dapat duit, ya. Yang itu tidak. Jadi mereka harus dipinggirkan. Itu kejadian di kota Seattle itu sendiri. Yang gebiteli urunyo. Ya, gebiteli urunyo. Ya. Satu. Yang kedua, kami dikasih tahu bahwa Ustaz, itu yang kerja di Google, dia memimpin sebuah bagian khusus ya di Google Play Store. Play Store itu dia yang pimpin. Tapi urung tanya Indonesia. Play Store yang download di drone ya, yang ganyan yang bertanggung jawab. Kata beliau apa? Ustaz, sehebat-hebat dan secerdas-cerdas orang saat ini dan bekerja di tempat yang empuk seperti ini, bahasa Haji sangat membanggakanlah kerja di Google dapat ini. Saya sendiri enggak terjamin tahun depan masih kerja di sini. Hydro nak kayu lagi yo. Enggak terjamin Ustaz. Kenapa? Sekarang dunia berbeda jauh. Kalau seseorang masih sanggup untuk bermanfaat dan dia punya skill kreasi bagus di tempat kerjanya, dia akan terus bekerja. Tapi kalau dia sudah mulai menurun rate-nya, hana mampu carong lagi awalnya, dipindah aja. Ipudu lain yang lebih mudah. Walaupun dia muda, tapi dia skillnya bagus. Bukan ijazah lagi, ya, tapi adalah kemampuan. Udah bekerja di perusahaan dengan amanah, dengan pekerjaan yang bagus seperti itu, nggak terjamin tahun depan masih di situ. Dunia sudah berubah. Hanali. Maka di Google, saya masuk ke Google, saya dapatkan bahwa anak-anak muda yang bambang lulus di pula ramai kerja di Google. Saya tanya, why? Kenapa? Padahal saudara kita ini yang dari Indonesia ini umurnya 45 tahun. Macam sangat muda. Hana orang Tuhan tidur. Maaf cakap ya. Ya kedua-dua hana muda-muda mendung. Saya tanya, kenapa ini enggak ya yang kerja di sini anak-anak yang baru-baru lulus? Kenapa? Anak-anak yang baru lulus itu mereka punya pikiran yang dahsyat katanya. Punya ide-ide yang enggak biasa. Di Google ini setiap hari kami menyelesaikan masalah yang rumit setiap hari. Karena kan berkompetisi di sini. Rumit setiap hari kami selesaikan. Kalau kami enggak mampu memberikan sebuah ide yang bagus, kami akan terpinggirkan. Ya weh aja. Jadi kerja menan, maka budaya kerja ini akan sampai ke tempat kita. Kemudian yang ketiga adalah yang bekerja di Microsoft, di Google, begitu juga di di Amazon, kebanyakannya bukan orang Amerika. Panai aja dengku, India dengan Cina. India dengan Cina. Kenapa banyak India dan Cina? Untuk computer science itu sahaja imat lewanya. Carang-carang anak Cina, carang-carang anak India. Bahkan yang jadi CEO Microsoft orangnya kenawa Amerika. Bill Gates digantikan oleh kenawa Amerika. Beda fikir bahwa Amerika awak India. Inong loh dari India. Apa artinya? Ketika bicara masalah ilmu pengetahuan dan perusahaan itu bergantung pada ilmu pengetahuan, itu bahasa mereka nothing to do with nation. Nya hana masalah ali fikir masalah kaum lun, keluarga lun, nyolun. Hana le katanya. Pusit siapa yang sanggup dan pintar. Udah mereka diimpor kerja di situ. Jadi kecerdasan dan kepintaran itu yang menentukan pekerjaan ukur. Hanali masalah yang lain. Oh, kaum ahli kaum atau lo hanali menyebab masalah kerja yang lainnya. Apalagi perusahaan ini berkompetisi satu sama lain. Ya. Itu disampaikan kepada kami. Yang keempat adalah sekarang sudah masuk Ustaz. Saya tanya di kawan-kawan yang kerja di Microsoft. Ini Microsoft uke pubut urun drone. Pun pelaku akan terjadi udonya ukenya. Ya kan bawanya yang masalah pegal lewatnya macam-macam tanya pimenan sih. Ini apa ke depannya? Di Google Microsoft disampaikan bahwa Ustaz, ke depan ini adalah dunia AI. Dunia AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan.
Kecerdasan buatan ini itu mengerikan, Ustaz. Saya dikasih tahu bahwa itu yang kita saja yang buat AI ini merasa heran, punya kemampuan di luar daripada yang kita tahu. AI itu ya bisa menjawab pertanyaan yang kadang hanya dipikir dia jawab dia. Ya, AI itu kecerdasan buatan ya. Dan punya kemampuan yang dulu itu kita mendapat orang baru bisa seperti itu puluhan tahun baru bisa seperti itu. Sehari ini itu dikerjakan dalam 5 menit. Contoh dia kasih tahu kepada saya apa? Untuk buat sebuah program itu kan rumusan program itu rumit. Bahkan katanya kami 1 bulan berhasil untuk membuat program ini, Ustaz. Ya, saya lupa programnya apa. Dia kasih ya, karena saya nggak paham tentang computer science, jadi kasih nih programnya seperti ini, Ustaz. Ini rumusannya, kalian ini rumusan programnya. Sekarang saya suruh sama AI, dia buat program ini. Kami buat 1 bulan dulunya. Ipegat aja AI, iketik je program, ipegat AI. Dalam 1 detik, 1 menit selesai buat programnya. Bisa Ustaz bayangkan kalau dulu kami begitu capek kerja, hari ini AI dalam 1 menit selesai mengerjakan. Mau buat filem juga, filem dulu di syuting filmnya je dempe inyo AI dia bisa buat filem sesuka hati kita. Drone aja nak pegang lun pemain filem, nak cok foto drone atau apa, lun pemain filem. Pemain filem sosok kena drone, nak pegang laju. Lun ingin dengan Jackie Chan main filem. Makanya nak tulis yang urun galak drone. Lun akan main filem laga, filem main kungfu dengan Jackie Chan, tulis aja. Ya, pegang dengan AI akan membuat filem katanya. Langsung lihat aja. AI melakukan itu semua. Maka di banyak pekerjaan ke depan kalau enggak mengandalkan AI, sudah kita akan ubineh aja udah. Maka pesannya pendidikan anak-anak kita ke depan itu harus dirombak total. Bahasanya apa? Dari sisi melihat ke perkembangan dunia ke depan. Ya. Itu program besar di Google, program besar di Microsoft. Jadi hanya dapat kali pel AI le binatangnya pe orangnya hati le. Payah budak depu. Ya, salah satu AI sekarang yang terbaru bulan yang lalu baru di launching itu AI 4.0. 4.0. AI 4.0 itu bisa bicara seperti manusia persis. Nutanya pun yang galak akan ipegah langsung dijawab lagi mohon AI ini. Jadi Nuyu bacakan syair, nuyu bacakan tu yang doa namahat, you cerita malam dempe yang dilakukan oleh AI. Maka tantangannya ke depan adalah seseorang yang ingin dia ukenya agama ya. Orang kan di sana ingin tahu fatwanya apa. AI menjawab itu semua. Jadi orang itu akan kepegah meno. Saya mau dengar ceramah Ustaz Amri bicara tentang masalah ini. Nya hanan dengar ceramah lonle. Pecik AI akan buat ceramah tentang Ustaz Amri, busu lagi su Ustaz Amri, pegah apa tentang masalahnya, AI yang pegah dempe. Jadi dia hana pelai pakan ilmu yang mohon Ustaz Fakhruddin. Saya mau dengar ceramah beliau tentang masalah padahal kayaknya hantong pegah apa masalahnya, tapi ni pegah apa kayaknya? Ipegah le AI. Maka tantangan dia ukur kibarnya katanya. Ya. Ulama-ulama katanya ulun akan bertanya bukan pada ulama bagah ba AI bagah dempe na ino pu yang mohon katanya na malam perlena urun cerita waten bemangat cerita lagi nenek lun jemun ya lu dengar cerita nenek jemun ya cerita tentang masalah AI akan menceritakan dengan lantunan yang bagus sekali. Musik juga seperti itu, semua akan seperti itu. Dalam 10 tahun yang akan datang kita akan melihat itu semua. Itu sedang dikembangkan sekarang dan sudah mulai bisa ini. Salah satu co-pilot drone kita download di Play Store namanya co-pilot, co-pilot itu punya daripada Microsoft ya. Download di sini dan tanya aku yang galak ipegah aku yang mengaji dan akan galak luar biasa sampai lun tulis maaf cakap lun pegah inan siapa Ustaz Amri lun pegah ipegah aju sering mendung dan sekarang sedang di Microsoft itu pun lun dengan inan kiban ya Allah gampung itu pun kemudian pun saat ini sedang berkunjung di
Microsoft. Itu tuh, hanya jadi tahun deh. Itu dunia AI. Ya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita persiapkan diri kita dan bersyukurlah untuk kita berada di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا